Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ini aku baru banget pulang dan ada ibu-ibu yang nge-DM aku terkait Bu Suherna. Jadi beliau itu kenal sama Bu Suherna udah lama dan katanya ada masalah sama Bu Suherna dan dia mau ketemu tapi belum ada waktu dikarenakan ibu ini perias ya, makeup artis gitu, dan beliau mau berbicara dengan Bu Suherna terkait masalahnya, guys. Nah, jadi ibunya ini orang asli Pamulang, Tangerang Selatan, dan Bu Suherna pun beroperasi banyak menipu di mall di Tangerang Selatan. Tapi aku nggak bisa sebutin mallnya, mohon maaf karena privacy ya, gitu. Tapi emang bener ya Bu, ibu kan pernah nipu di mall ya kan? Terus ibu pernah ke Pamulang ya? Kalau Pamulang mah tahu, cuman kalau Pamulang belum, nggak pernah. Kalau rumah sakit yang tapi nggak jauh sih, nggak jauh dari sekitaran situ. Ya nggak? Pernah nggak Bu? Ibu kenal sama Ibu Rini Mekar nggak? nggak, baru ini, baru dengar. Ini, nah ibunya. Baru dengar Bu. Benar, dia ada bukti loh Bu. Dia pernah ketemu, bukan di itu Pamulang, di Oh kan pernah ketemu di? ya ketemu. Oh ketemu di ngapain tuh Bu? Dia main di mall gitu. Terus? Ya dia nggak pernah ngasih, lupa sih ngasih apa gitu dulu gitu. Terus? Duit nggak salah mah. Gitu. Duit, bukan duit Bu. Ibu ngambil barangnya dia. Barang apa itu Pak? Hilang cincin, gelang, dan handphone. Enggak, demi Allah, saya cincin enggak. Kalau Ini dia bilang cincin, gelang, dan handphone. Pura-puranya mijit, terus nggak sadar. Ibu enggak, saya enggak tukang mijit. Enggak, ibu mijit-mijit dia. Enggak gitu. mijit Kak. Kalau demi Allah, saya walaupun saya tukang tipu, tapi saya nggak begitu enggak tahu. Kalau cincin enggak. Ini dia mau ketemu sama ibu, tapi masalahnya lokasinya lumayan jauh ya. Pamulang ke sini. Saya kan banyak namanya Erna. Tapi kalau masalah mijit, cincin, gelang, saya demi Allah. Iya emang banyak yang namanya Erna, tapi kan yang tukang tipu ibu. Iya, walaupun saya tukang tipu, tapi saya nggak pernah mijit, ambil cincin, gelang, enggak. Enggak, tapi kalau ngambil handphone iya ya. Enggak. Waktu itu diangkut. Yang diangkut yang diangkut tuh sama yang nemu di rumah sakit. Yang diangkut, ketemu di rumah sakit, nemu di tas, tapi udah HP-nya dibalikin Kak. Iya, tapi kan mencuri kan itu sama aja kan? Karena kan nggak langsung dibalikin ibu. Ya, tapi kan nggak diambil kan, digade, dijual sama ibu. Ya, tapi berarti kan, mencuri dong, itu sama aja kan? Ya, tapi gitu. Berarti ibu ada basic mencuri juga kan? Berarti. Ya, tapi kan kalau gelang, cincin enggak. Oh, mainnya cuma handphone aja mencurinya. Iya. Oh, aduh maaf ya guys, aku lagi agak kurang fit. Ini makanya kita mau langsung telepon ibunya. Yuk. Halo. Halo, assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam. Ya Bu Rini, maaf ganggu Bu Iya, waktunya. Iya, saya baru datang juga dari nengok teman sakit. Oh, oke. Bu, ini aku ada Bu Suherna. Kebetulan kan Bu Suherna tinggalnya di rumah, tapi kan aku nggak stay di rumah ya sama Bu Suherna. Dia tinggal di rumah, aku di apartemen. Nah, tadi aku ngobrol sama Bu Suherna. Dia sih tidak merasa mengaku apa yang sudah dilakukan gitu, Bu. Mungkin Ibu mau ngobrol sama dia. Ini kan masih proses, Bu. Kita mengambil bukti-bukti dan para saksi karena dinas sosial pun asesmen kedua itu tanggal 20 Bu bulan ini gitu. Makanya kemarin aku bilang sama Bu Rini kan, Bu boleh nggak ngobrol sama Bu Suherna gitu terkait ini, karena kan kita lagi pengumpulan bukti-bukti juga Bu gitu. Iya. Boleh. Ya ini kerjanya. Iya, boleh ngobrol ya Bu sama beliau biar ingat.
Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Lupa ya, sudah tahun 15 ada ke rumah waktu itu. Tapi saya kagak ngambil cincin sama gelang, Bu. Loh, orang saya diprotosin sama ngambil HP kok, dimasukin di kantong. Tapi saya yang merasa kehilangan itu ya jelas-jelas ingat. enggak, Bu, kalau Ibu misalnya pinter ngomong. kalau Ibu misalnya pinter ngomong orangnya, pinter ngeles gitu loh. Enggak, Bu. Saya yang ngerasa korban, jadinya inget banget. Jangan ngeles melulu. Saya inget tampangnya masih kebaca sama saya. Anak saya aja sudah ngeliat videonya juga mengingat kalau kamu yang datang ke rumah malam-malam dengan pura-pura saya dipijit lah, dengan pura-pura ada orang yang nggak suka lah, yang ibu bilang mau mantul lah, itu kan. Coba ibu mau ngeliat kayak apa? tapi saya nggak Mau ngeles kayak apa? enggak, Ibu, saya nggak ngambil cincin, Bu. Saya nggak ngambil gelang. Oh, bisa nggak ngambil cincin, nggak ngambil gelang, orang ngerasa sayanya diambil kok. Terus ngambil HP, iya. HP? Ah, kalau HP iya, kalau HP? kalau cincin enggak, Ibu. Nggak mungkin. Kalau mungkin, handphone itu satu mengakui. paket. Saya selalu pakai cincin dan selalu saya pakai gelang. Ibu yang ketemu di rumah sakit bukan? Bukan, kamu datang ke rumah saya di Bukit Pamulang Indah malam-malam. Ingat nggak? Malam-malam datang ke rumah, ketok-ketok pintu. Ibu kenal nggak sama saya? Lupa ya sama saya? Ya Allah. Kan begitu. Saya bingung-bingung, ini siapa, ini siapa. Terus saya sebut, oh iya ibu Bu Joko, saya bilang gitu. Akhirnya terus kamu, oh iya saya Bu Joko, saya ini. Ngaku-ngaku begitu. Terus kamu bilang, ibu ini ada orang yang gak suka ini. Ibu saya pijit ya, ini punggungnya ini ada orang yang gak suka. Ibu pijit, diambilin itu cincin saya, gelang saya sama HP. Terus pulangnya juga minta dianterin. Maaf, Ibu, Untung anak saya motong lagi, Bu. Ibu rumahnya di mana ya? Walaupun saya tukang tipu, tapi benar, Po, saya nggak merasa. Kalau emang benar, ini 2015 loh Bu kejadiannya. Ya, tapi saya nggak merasa, Kak. Saya nggak merasa sama sekali, benar. Ini ada bukti. Ini ada buktinya, saya jelas-jelas muka kamu itu nggak bakalan udah pada- hilang meskipun saya nggak ada CCTV waktu itu. Saya mukanya jelas-jelas saya inget banget. Tapi saya Itu benar, loh, Bu, kamu saya datang nggak ngambil ke gelang. rumah. Kalau saya ngambil gelang, saya mungkin saya jual gitu ibaratnya ya kan. Tapi saya enggak, Ibu. Walaupun saya Tapi tukang, ngambil HP kan? Ngambil HP juga kan? bukan di rumah, saya nemunya di rumah sakit. Waktu saya tuh, Yang ngambil handphone di rumah Malam-malam. Ibu. Ini udah tahun 15. iya, tapi saya nggak pernah. Tahun 15. Tapi maaf, Bu, saya nggak pernah ke rumah Ibu. Saya juga nggak tahu nomor Ibu di mana. Saya pikir ketemu yang di rumah sakit. Saya cuman kalau ketemu di rumah sakit saya kenal, Bu. Ya, ibu datang ke rumah saya malam-malam sekitar jam 8. Mau mantu, bilang saya mau ngerias ini anak saya mau jadi pengantin, bla 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 bla. Saya Ya seperti Allah, terhipnotis. apalagi ya. Saya benar. Pinter ngomong. Saya Pinter ngomong, Bu Suherna pinter ngomong. Semua udah Karena pada saya kenal, Bu. benar-benar Udah tahu Ibu. Mukanya anaknya. itu nggak bakalan hilang dari saya. Saya karena ketipu, saya merasa hilang gelang, merasa. Tapi saya benar, Bu. Saya walaupun saya tukang tipu, ya walaupun saya ini maaf ya, Bu, saya anak yatim piatu ibaratnya. Saya nggak pernah ngambil gelang, cincin ibaratnya. Kalau misalnya saya waktu itu nemu apa namanya tas di rumah sakit, saya cuman mainnya di rumah sakit doang sama di mall. Tapi itu Ibu ke rumah Ibu Ibu. datang ke rumah, mukanya udah nggak asing buat saya. Saya benar-benar mukanya karena matanya lebar, rambut selalu terikat, badan sekel. Saya inget banget karena
merasa kehilangan. Tapi saya Kurang ngeles. enggak. aja. Maaf Bu, saya emang kalau di sini saya emang rambut saya dibuka Bu, cuman kalau di luar saya nyari duit cuman dipakai kerudungan saya Bu. Enggak, ini dulu Ibu waktu begini. ngambil kursi roda Begini nggak pakai modelnya. itu, nggak pakai itu, Mana? pakai hijab. Yang kursi roda ada saya fotonya. Ya ngambil itu mah Jangan ngaku, iya, jangan maksudnya bohong. kalau misalnya nyari duit di rumah sakit pakai kerudungan Kak. Iya, tapi kan ibu mau nipu orang kan sebagian juga ada yang nggak pakai kerudung kan? Kan Pakai. ada fotonya. Iya. Iya, ibu jangan kayak gitu. Jangan Mungkin semua kamu dibilangin lupa, pakai bukan saya kerudung. udah pakai hijab. Gak boleh bohong, Bu. Tapi saya nggak ngambil cincin Kamu Bu. bohong kamu. Gak boleh, Bu. Gak boleh Ya, bohong. pinter ngomong ini, Tenovi. Ini pinter ngomong ini, harus dipenjarakan ini. Benar-benar Ini banyak aku, Bu. penipuan ini. Saya nggak hilang mukanya ini. 2015 Nggak loh, Bu. hilang ini Ya tapi mukanya saya nggak ini. ngambil cincin Kak. Nggak lupa, seumur hidup saya nggak lupa. Nggak pernahnya saya didatengin klien. Biasanya klien baik-baik, pengen mau dandanin anaknya, ini apa, ini kok menipu. Anak saya aja melihat foto kamu aja juga, waktu di YouTube-nya Tenovi aja juga Hah? bisa melihat. Bisa Oh tahu. iya, ini bener ini mah, karena dia ikut nyopirin. Kamu minta diantar pulang kan, sampai keluar komplek. Sampai keluar komplek saya bingung. Loh Bu, rumahnya kan di Blok C, saya bilang gitu. Enggak, rumah saya sama. mau keluar. Astagfirullah. Nah, pinter sekali kamu. Enggak Kak. Saya ikhlas sih, cuman sebagai tanda bukti aja. Saya ikhlas, gak masalah. Cuman Allah yang tahu. Itu aja, saya hanya ingin menambah apa, Tenovi untuk menambah bukti. Saya mau ditelepon, mau dihubungin supaya untuk menambah bukti bahwa kamu itu penjahat ulung kamu. Udah lama permainan kamu. Saya baru melihat YouTube-nya Tenovi baru, oh nggak bener ini orang. Bener ini orang, saya bilang gitu. Bukan main ini, pinter ngomongnya, ngelesnya di YouTube atau apa itu pinter banget. Coba. Ngaku aja, Bu. Tapi saya nggak ngambil cincin Kak. Iya, handphone Karena udah lama. 2015. Ngambil cincin, ngambil gelang, saya diprontosin, 8 tahun dilorotin lalu. semua sama HP. Dia datang ke rumah Teh. Itu posisinya berarti anak-anak ibu udah tahu semua ya, Bu? Tahu. Anak saya kan masih belum menikah waktu itu ya, mau menikah. Lah dia datang ke rumah, ibu kenal saya enggak? Katanya gitu. Ibu lupa ya sama saya. Saya kan mikir siapa ya gitu. Terus saya mikir, oh Bu Joko. Iya, saya Bu Joko, benar. Bu Rini benar. Karena dia bisa sebut Bu Rini karena plang saya di depan tuh Rini Mekar untuk riasan pengantin. Jadi langsung masuk di situ. Kena jebakan saya di situ. Dia udah dipegang. Oh ya, nama saya Bu Joko. Oh iya, Bu Joko gimana? Mau mantu atau mau apa? Bisa saya bantu? Kan saya menawarkan jasa. Nah itu, oh iya, saya mau kawinan ini anak saya ini. Pokoknya semuanya terserah Bu Rini deh. Saya mau taunya beres berapa juta saya bayar, katanya gitu. Baik, aduh iya Bu Joko ini dari Amerika, tetangga. Saya blok B, beliaunya blok C. Ngakunya. Nah, iya, ngakunya dia Bu Joko karena saya udah sebut ngomong, oh ibu Bu Joko ya. Nah dia pegang itu nama Bu Joko gitu loh. Oh iya saya Bu Joko bener Jadi gitu. kehilangannya apa aja, Bu? Gelang, saya selalu pakai tuh gelang sama cincin. Nah, terus ada HP di kamar, dia minta ke kamar. Ibu ini ada orang ya suka. Akhirnya saya dipijit di sini nih, dipijit. Saya lupa blank. Udah terus dilorotin. Nah, terus dia minta, Bu, saya pulang ya, pokoknya besok ketemuan lagi kita beres urusannya. Saya percaya sama ibu, katanya gitu. Berapa juta saya bayar. Terus saya tuh nggak tega. Anterin pulang dong, saya nggak tahu. Ini saya mau keluar, katanya. Terus saya bilang sama pembantu saya, Bi, kunci mobil mana? Saya bilang, itu anak saya dengar, Mama saya aja nganterin, saya nyetir, katanya gitu. Mungkin dilihat
ada tamu kan, ya udah anak saya nyetir. Saya bilang ini blok C sini nih rumahnya Bu Joko. Enggak Bu, saya masih ke depan lagi, saya mau ada keperluan ke tukang ayam, kan mau mantu. Saya masih inget banget saya nggak pernahnya seumur hidup ditipu itu, nggak pernahnya. Nah itu, terus akhirnya keluar komplek. Nah terus dia, iya kesini. Nah udah terus akhirnya, iya udah saya turun sini. Ya nggak jauh dari kompleks saya, terus akhirnya saya nembus jalan kecil pulang ke rumah. Nah jam 9 malam saya bingung, saya mau nelpon ini HP saya mana gitu. HP udah nggak ada, terus baru inget loh, saya biasa pakai gelang ada cincin, kok nggak ada semua. Oh ibu itu tadi. Ya udah hilang aja. Tahun 15 atau kalau enggak tahun 14 teh. Antara itu 14-15an, udah lama. Begitu Teteh ngeluarin YouTube, saya langsung lah ini orangnya. Kerekam terus itu di otak saya kan teh, otak kecil saya masih ngerekam. Orangnya sekel, bajunya dimasukin, rambutnya diikat ke belakang begini tanpa hijab. Waktu itu belum musim jilbab. Saya pun juga belum pakai hijab karena kan di rumah ya, di rumah gitu loh. Oh, oke, paham. Saya sih udah ikhlasin, cuman Teteh buat bukti aja, saya nggak bohong karena saya merasa cincin, gelang, HP itu semua dibawa sama dia. Oke. Dia bakalan nggak ngaku, dia orangnya ngeliat dari caranya bicara pinter banget. Ya, betul. Kalau di YouTube itu kayak orang goblok tapi aslinya pinter banget. Saya aja sampai terbuai dengan omongannya dia. Oh iya, saya mau ngawinin anak saya, ini itu. Terbuai saya. Akhirnya dia bilang, ada orang yang nggak suka sama ibu. Nggak mungkin, saya bilang. Dipijit saya di sini. Jadi kayak blank terusan saya. Itu. Oke. Jadi bukti aja teh. Ya saya sebetulnya anak saya, mama ikhlasin aja, rezekinya kan lebih banyak. Iya, cuman ini kasihan sama Tenovi biar ada bukti, saya bilang gitu. Tapi takutnya kalau dibawa-bawa kantor polisi nanti mama jadi gitu. Ini nanti kita akan info dinas sosial Bu, karena kan yang akan asesmen nanti dinas sosial Bu, pendampingannya Bu. Iya. Karena kan ini eksploitasi anak, jadi kita harus tetap pendampingan di dinas sosial di wilayah dia tinggal Bu. Gitu. Iya. Saya di Bukit Pamulang Indah rumah saya. Sampai sekarang masih di sini saya masih teh. di situ. Oke. Iya. Baik Bu. Nanti izin Bu kalau sekiranya kita butuh keterangan Ibu sama dinas sosial doang Bu, by phone boleh ya Bu ya, telepon ya? Boleh ya, mudah-mudahan saya pas ada waktunya, kalau pas saya lagi sibuk ngerias atau rapat, ada technical meeting atau apa gitu ya Teh ya. Iya baik, nggak apa-apa Bu. Makasih banyak ya Bu Rini ya. Iya, sama-sama Teh, maaf ya. Maaf lahir batin. Makasih Bu, Assalamualaikum. Ibu ada yang mau diomongin nggak? Ada yang mau diomongin dulu nggak sama Bu Suherna? Nggak usah, udah. Oh udah. Saya daripada emosi nanti batuk-batuk, udah ini Tenovi aja. Oh baik ya. Makasih ya Bu Rini. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, gimana? Tapi saya nggak ngambil gelang Kak, saya nggak ke rumahnya, nggak mijit-mijit, nggak. Masa bisa pas banget 2015, emang Ibu agak lebih muda sih fotonya gitu. Enggak, tapi saya nggak pernah mijit-mijit, nggak pernah ke rumahnya Kak. Saya bener, kalau sumpah pocong nggak apa-apa. Saya nggak pernah mau ngambil gelang. Sedangkan yang tahu ibu itu anaknya, ya kalau misalnya pembantunya. ada CCTV ya, memang saya dulu kan pakai kerudungan Kak. Ya kan 2015 emang Iya masih pakai pakai kerudungan saya. Masa sih Ibu waktu tapi itu? nyari baju nggak di ke dalamnya, saya pakai celana panjang melulu, pakai baju panjang. Tanya si Pika. Ya 2015 emang Ibu ingat. Iya, saya sekarang 2024. Saya pakai kerudungan, saya bawa anak saya nomor 2 ke di rumah sakit nyari Ibu duit. tadi kan bilang pakai kerudungan terus. Aku ingat banget soalnya Bu, waktu foto Ibu aja yang waktu terima kursi roda aja, Ibu nggak pakai kerudung. Iya itu ngambil doang Kak. Iya kan Ibu nggak pakai kerudung. Ngambil doang. Jangan, biasanya selalu pakai kerudung
jangan Iya, kayak gitu, kalau Ibu kalau malah. ke rumah sakit emang saya pakai kerudungan, tapi kalau Ini kan beda konteks, ini kan Iya. bukan ke rumah sakit, ini kan ke rumah orang. enggak, saya tapi nggak ke rumah itu, Bu. Soalnya yang saya tanya lokasinya di mana, Bu? Tangsel loh. Ibu kan mainnya Tangsel Iya, juga. walaupun saya main, tapi saya nggak pernah untuk ke rumahnya, sedangkan saya katanya tukang rias. Tangerang Selatan, soalnya Iya. dia mainnya Jabodetabek, guys. Cuman saya ke mall doang.